Hanya ada dua pilihan, tetap berada dalam pasukan, tapi dengan posisi yang selalu di bawah pemimpinnya. Atau keluar dari pasukan dan memulai segalanya dari nol, tapi ada peluang menjadi pemimpin pasukan. Memasuki usia dewasa, singa jantan harus menghadapi masa peralihan yang lumayan berat. Sebuah keputusan yang akan menentukan masa depannya. Seperti halnya manusia, saat memasuki masa dewasa, mereka harus menikah dan membangun keluarganya sendiri. Begitu pula dengan singa jantan. Memasuki usia antara 2 hingga 3 tahun, singa jantan dianggap sudah dewasa. Mereka juga mengalami perubahan secara biologis. Sayangnya, jika tetap berada dalam pasukan, singa muda itu tidak bisa melakukan perkawinan dan dia tidak punya kuasa karena kekuasaan utama dipegang oleh pemimpin kelompok yang biasanya merupakan ayahnya sendiri. Dalam suatu kelompok, biasanya hanya ada satu pejantan dominan yang bisa melakukan perkawinan. Kecuali jika para pejantan melakukan koalisi dan menggabungkan kelompoknya agar lebih besar. Tapi, normalnya kelompok singa dikuasai satu pejantan. Dengan posisinya yang bukan pemimpin, singa jantan yang masih muda itu tidak punya kesempatan untuk melakukan perkawinan dengan betina yang ada dalam pasukan. Kecuali dia bisa mengalahkan pemimpinnya dan mengambil alih kekuasaan. Keputusan belum bisa ditentukan. Singa jantan coba merenung dan mengingat segala kenangan yang telah dilaluinya. Terlahir dalam sebuah kelompok, singa kecil mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik. Ayahnya adalah pelindung yang mengayomi semua anggota pasukan. Ibunya memberikan perawatan dan asupan makanan. Saudaranya memberikan perhatian yang membuatnya nyaman. Bersama, mereka melalui suka dan duka. Bekerja sama ketika memburu mangsa, berbagi makanan, menjaga makanan dari hyena, menyerang pasukan hyena, bergaya di hadapan macan tutul, mengusir pengusik, kehilangan saudaranya, dipojokkan oleh kerbau, diusir oleh kuda Nil, digigit buaya, dan berbagai momen yang susah dilupakan. Waktu terus berjalan, kehidupan terus berubah. Suasana di dalam pasukan tidak seperti dulu. Singa betina yang dulu merawat dan menyayanginya kini mulai menjauh, dan seakan tidak menyukai kehadirannya. Sang ayah meski mulai menua, tapi tetap didaya. Pemimpinnya itu mulai menyerangnya secara terang-terangan. Perlahan, ia mulai sadar, anggota pasukan mulai mengusirnya secara halus. Ia sudah dianggap dewasa, kini saatnya untuk menentukan pilihan. Sang ayah selalu siap jika harus ditantang duel atau bahkan dilengsarkan oleh anaknya. Tapi singa muda itu tidak melakukannya. Ia adalah singa yang tahu diri dan tidak mau mengusik dominasi pemimpin yang sudah berjasa besar bagi hidupnya. Pilihannya sudah bulat, ia akan meninggalkan pasukan dan memulai petualangannya sendiri. Dengan penuh haru, pasukan singa melepas kepergiannya. Meski mereka seakan tidak rela, tapi demi masa depan singa muda itu, mereka harus membiarkannya mencoba. Perjalanan kontai, keluar dari wilayah kekuasaan dari sang ayah. Ia sudah tidak punya hubungan dengan keluarganya. Semua petualangan baru harus dihadapinya sendiri. Petualangan pertama dimulai dengan perburuan. Ia harus melakukannya sendiri. Berkali-kali mencoba, berkali-kali mengalami kegagalan. Ia merasa kesulitan karena terbiasa berburu bersama pasukannya, dan kini harus berburu sendiri. Mangsa yang dulunya mudah dikalahkan, kini seperti jadi sulit. Beberapa kali, ia harus merebut makanan dari pesaingnya. Bahkan tak jarang, ia harus memakan bangkai hewan yang mulai membusuk. Sedikit demi sedikit, singa muda itu mulai bisa beradaptasi. Ia berhasil berburu sendiri. Mengalahkan mangsa dengan teknik berburu yang sudah dipelajarinya dulu. Kini, ia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, tanpa harus merebut mangsa, tanpa harus memakan bangkai busuk. Ia bisa menikmati daging segar dari hasil buruannya. Tantangan berikutnya datang dari para pesaingnya. Hyena seperti penguntit, berkali-kali datang dan mengusirnya. Ia tidak berani melawan karena hyena itu bersama pasukannya yang lumayan banyak. Dan pasukan hyena juga sepertinya sadar bahwa singa muda itu sendirian.
Mereka selalu berada di dekatnya, menunggu momen yang tepat untuk mengambil hasil buruannya. Pesaing lainnya adalah buaya yang sering menyebabkan masalah ketika berada di sungai. Belum lagi hewan besar seperti gajah, badak, kuda nil, dan bahkan kerbau. Mereka terlalu banyak dan terlalu tangguh jika harus dihadapinya sendirian. Perlahan tapi pasti, ia mulai menunjukkan tajinya, mengklaim beberapa wilayah kekuasaan. Tapi gangguan dari hyena terus mengusiknya. Ia harus mencari bala bantuan demi bisa menghadapi hyena. Dengan modal keyakinan, ia berkeliling mencari betina yang sendirian. Tapi dari pencariannya, ia hanya bertemu dengan para betina yang ada dalam pasukan. Mereka menyerang ketika ia mendekat. Belum lagi ketika harus berhadapan dengan pemimpinnya. Jika tidak ada singa betina yang sendirian, maka ia harus mengalahkan sang pemimpin dan mengambil alih pasukan itu. Tapi, ia tidak bisa melakukannya sendirian. Jika cari masalah, bukan hanya pemimpin pasukan yang dihadapinya, tapi pasukan singa juga pasti menyerangnya. Cara paling tepat adalah dengan berkoalisi. Jadi mau tidak mau, ia harus menemukan singa jantan lain yang nasibnya serupa, lalu mengajaknya bekerja sama demi merebut pasukan singa yang diincarnya. Mencari rekan yang bisa diajak bekerja sama bukan perkara yang mudah. Ketika bertemu singa jantan yang sendiri, biasanya akan terjadi pertarungan. Buru-buru bekerja sama, tidak mengalami luka saja sudah beruntung. Nasibnya mulai terlunta-lunta. Ia berjalan tanpa arah yang jelas, bingung mencari solusi untuk masalahnya. Keberuntungan datang juga. Tidak disangka-sangka, serombongan singa mendekatinya. Mereka adalah pasukan singa yang kehilangan pemimpinnya karena dikalahkan oleh koalisi singa jantan yang bengis. Tanpa basa-basi, pasukan singa yang tersesat itu memintanya jadi pemimpin. Mereka butuh sosok pemimpin sekaligus pelindung. Kehidupannya berubah drastis. Kini, ia jadi pemimpin seperti yang diharapkan, bagaikan raja yang membawahi pasukannya. Singa betina berburu mangsa dan memenuhi kebutuhannya, sementara raja baru itu coba menandai wilayahnya, memperluasnya, dan mengusir para pesaingnya. Cobaan pertama sebagai pemimpin pasukan adalah memberesi para hyena yang sebelumnya terus mengusik. Mereka selalu jadi penalu, merebut mangsa dari singa betina, dan bahkan melukai mereka. Dengan kepercayaan diri yang meningkat, sang raja mengamuk, menyerang, dan mengusir para hyena. Dengan dukungan dari pasukannya, hyena berhasil diusir. Dendamnya pada para hyena sudah terlampiaskan. Dalam pasukan kecilnya, ada 3 betina dan 4 singa muda. Mereka semua tunduk dan mematuhinya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi seperti ada yang kurang baginya. Ia membutuhkan lebih banyak pasukan demi mengalahkan kelompok lainnya. Caranya, ia harus mengambil alih pasukan lain yang jumlahnya lebih kecil. Sasarannya adalah kelompok yang dianggap lemah dengan pasukan yang lebih sedikit. Selama 5 bulan perjuangannya, sudah 3 kelompok yang berhasil dikalahkan. 2 pemimpin dihabisi dan 1 pejantan mengaku kalah dan siap mengabdi kepadanya. Kini kelompoknya semakin besar. Ia membawahi 1 singa jantan yang sebelumnya dikalahkan, 3 singa jantan yang masih muda, 8 betina, dan 5 singa kecil. Wilayah kekuasaannya semakin luas, dan ia jadi salah satu penguasa yang lumayan terkenal. Beberapa pasukan kecil memilih untuk berkoalisi daripada dihancurkan, menyebabkan jumlah pasukannya semakin banyak. Bahkan, keluarga besarnya yang dulu ditinggalkan akhirnya bergabung, karena sang pemimpin sudah dikalahkan dan mereka enggan bergabung dengan para singa yang mengalahkan rajanya. Ibu dan saudaranya meminta agar sang raja mau membalas dendam atas perlakuan singa yang telah menyerang keluarga lamanya. Pelakunya adalah para pejantan yang berkoalisi. Mereka terkenal dengan kebengisannya. Sang raja enggan gegabah. Ia mempelajari kekuatan dari musuhnya itu. Menurut perhitungannya, jika ia menyerang mereka dengan pasukannya saat ini, kesempatan menang hanya beberapa persen saja. Alasannya karena musuhnya terdiri dari beberapa singa jantan yang kuat. Beberapa saat ia berpikir mencari cara untuk mengalahkan musuhnya itu. Dan akhirnya menemukan cara yang cerdik. Ia memang tidak bisa menggempurnya secara langsung,
tapi bisa menyerang satu persatu, hingga kekuatan mereka berkurang, dan rencana itu mulai dilaksanakan. Dari beberapa singa jantan yang ada, mereka berhasil dikalahkan satu persatu secara terpisah, menyebabkan kekuatan musuhnya melemah, hingga akhirnya seluruh pasukan dikerahkan untuk menggempur musuh yang tersisa. Sang raja menang dan berhasil mengalahkan musuh yang dianggap pengis itu. Keberhasilan demi keberhasilan yang ia raih membuatnya semakin dikdaya. Ia jadi raja besar yang punya banyak pasukan dan wilayah kekuasaan yang luas. Tak terasa, ia mulai memasuki masa senja. Tubuhnya menua, kekuatannya berkurang, tapi masih berkuasa. Hari itu, awan hitam menutupi sang mentari, seperti sebuah pertanda. Betina tertua yang telah menemani sejak dulu akhirnya mati karena luka akibat serangan dari kerbau. Anak lelakinya yang digadang-gadang jadi pengganti juga mati karena mengalami sakit yang terus menyiksanya. Perlahan, kesedihan demi kesedihan datang silih berganti. Para pengusik terus datang bergantian, menggerogoti wilayah kekuasaannya. Ia merasa waktunya telah tiba, ketika tiba-tiba ia kedatangan 3 singa jantan yang menyerangnya. Padahal semua pasukan sedang bertugas. Beberapa berburu mangsa dan sebagian menjaga wilayahnya. Wajah ketiga singa jantan itu begitu bengis, seakan menaruh kebencian yang sangat mendalam. Setelah memastikan singa kecil yang bersamanya sudah aman karena berhasil kabur menjauh, ia dengan sifat kesatrianya menghadapi ketiga musuhnya itu. Pertarungan yang tidak seimbang. Ia diserang dengan ganas, kaki belakangnya digigit menyebabkannya lumpuh. Tulang belakangnya dipatahkan, menyebabkannya sekarat, dan akhirnya ia harus mengakhiri petualangannya setelah lehernya digigit dengan membabi buta. Mereka meninggalkannya begitu saja, terengah-engah dan mulai kehilangan rasa. Pandangannya mulai kabur, dan samar-samar melihat pasukannya berdatangan. Dengan sisa tenaga, ia hanya mengucapkan perpisahan kepada semua keluarga besarnya. "Selamat tinggal," ucapnya lirih. Semuanya berakhir. Ia telah menjalankan perannya di dunia yang fana ini. Meninggalkan pasukan yang akhirnya terpecah. Meninggalkan wilayah kekuasaan yang diklaim oleh singa lainnya. Meninggalkan cerita kepahlawanan bagi keturunannya, sekaligus cerita buruk bagi musuhnya. Perjalanan singa itu berakhir, tapi generasi berikutnya akan menjalani petualangan yang hampir serupa. Dan seperti itulah kehidupan. Ada yang datang dan ada yang pergi. Tapi waktu terus berlalu. Para pemeran datang silih berganti, dan kehidupan berjalan dengan seharusnya.